Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, masih tetap membahas tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan masalah imam salat. Dulu sudah kita bahas tentang ini ya, di seorang yang menjadi imam harus mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah salat, dari bacaan-bacaan salat yang sahih, sunnah-sunnah serta rukun-rukun yang lain. Ya, betul sampai situ ya kemarin ya. Ini kemarin sudah kita bahas ini, seseorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaah tidak menyukainya. Ini sudah ya kemarin, hari Sabtu yang ketiga kemarin. Jadi poin kedua itu, seseorang imam itu yang menjadi imam ya, itu harus mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat minimal. Karena pada posisinya dia jadi pimpinan di situ. Dulu di awal-awal kita bahas ini sudah saya katakan bahwa al-imamu dominun, imam itu yang penanggung. Pada posisinya nanti kalau imamnya salah, ya imam yang menanggung, tapi makmum tetap dapat pahala. Tapi kalau imamnya benar, ya imamnya dapat pahala, makmumnya dapat pahala. Setidak-tidaknya dia paham tentang bacaan-bacaan salat yang sahih, setidaknya dia ngerti tentang sunnah-sunnah serta rukun-rukun yang lain. Jadi sejak awal sudah saya katakan, jangan terlalu pede menjadi imam sebelum memang menguasai sesuatunya. Ini pernah kita sampaikan, ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak untuk menjadi imam suatu kaum itu adalah yang pandai membaca kitabullah. Sebenarnya yang pandai membaca kitabullah ini bukan arti yang pas. Bukan arti yang pas. Kalau pada Nabi, pada masa Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat itu di samping mereka hafal, mereka itu juga banyak hafalannya, juga banyak pemahamannya, dan banyak pengamalannya. Sebenarnya kata-kata aqra'uhum li kitabillah itu lebih hanya sekedar bagus, tapi juga paham. Makanya saya sempat bertanya, bagaimana kalau ada orang hafalannya ada banyak, tapi dia paham dengan isi Al-Quran dan ngerti tentang Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran,
tapi bacanya standar, tapi tidak begitu banyak hafal. Sementara ada yang hafal, banyak hafalannya tapi tidak paham dengan isinya, tidak ngerti tentang usul-usul bahasa Al-Quran dan seterusnya. Suaranya bagus, maka secara fikih didahulukan yang nomor pertama. Makanya tadi saya katakan di sini nanti yang jadi imam itu bukan hanya sekedar bagus suaranya, tapi lebih cenderung pada posisi ini memahaminya. Lah kalau umpamanya sama-sama dalam pengetahuan Al-Quran, fa in kanu fil qiraati sawa'un fa'lamu bis sunnah. Kalau kemampuan tentang Al-Qurannya sama, pemahamannya sama, hafalannya sama, cara bacanya bagus, sama-sama bagus, suaranya sama-sama bagus, maka mana yang didahulukan? Ya, fa'lamu bis sunnah, yang lebih tahu tentang sunnah, yang lebih ngerti tentang sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu ternyata kemampuan Al-Quran, kemampuan sunnah Rasulullah Muhammad sama, maka bagaimana fa'in kanu fi sunnati sawa'un fa'qadamuhum hijrah, maka didahulukan yang lebih dulu hijrahnya. Kalau pada masa sekarang hijrah yang kayak apa yang dimaksud? Kalau pada masa itu yang dimaksud ya yang lebih dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau hijrahnya sama, katakanlah pada zaman sekarang untuk hijrah perpindahan dari Mekah Madinah tidak ada. Yang ada sekarang hijrah secara maknawi saja yang ada. Maka fa'inkan fil hijrati sawa'un faqadamu silman. Al-Qur'annya sama, sunnahnya sama, hijrahnya sama, maka baru yang lebih tua. Di dalam riwayat ini Bapak Ibu, yang jadi imam faktor usia itu nomor 4. Faktor usia itu nomor 4. Meskipun tua, bacaan pelekat-pelekat di ojo maju. Meskipun tua, kalau bacaannya dakar karuan ya jangan maju. Didahulukan yang Al-Quran. Selama ini yang berkembang di masyarakat ya adalah tuanya dulu yang didulukan. Suaranya dakar karuan, tajwidnya dakar karuan, yang di belakang sampai kupingnya panas kabeh. Ya, etikanya tadi sudah saya katakan, jangan terlalu pede menjadi imam. Bagi orang yang tidak punya kemampuan, nah harus belajar lagi. Jangan ngotot untuk tetap di depan. Itu, Masya Allah. Jadi, kalau seperti ini, karena pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup itu pernah ada Umar ibn Salamah yang dijadikan imam ketika usianya masih tamyiz sekitar 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi hafalannya kuat, hafalannya banyak, pemahaman Al-Qurannya banyak, pengamalan Al-Qurannya lebih banyak. Meskipun dia ini masih kecil, dia maju untuk menjadi imam. Tidak apa-apa, ya, karena memang yang usia itu nomor 4. Kayak di sini ini usia nomor 4 kalau di sini ya. Kalau di sini usia nomor 4 ya Pak ya. Tidak apa-apa. Jadi kalau di kampung-kampung, wah itu tua di sini, waduh, kemudian yang tua itu merasa berhak jadi imam, apalagi yang punya wakofan, apalagi yang punya musola, merasa berhak. Karena di tempat saya itu masih ada juga orang yang memahami yang jadi takbir itu adalah yang punya wakofan. Yang punya wakof, jadi itu padahal tidak ada dalilnya juga model begitu itu ya. Terus ngotot jadi imam, waduh karuan. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai sedikit demi sedikit pengertiannya sudah mulai ya. Ya, yang jadi imam itu bukan sekedar bagus suaranya. Alangkah indahnya sudah mengerti hukumnya sholat, hafalannya banyak, paham Al-Quran, suaranya juga bagus, Masya Allah. Enak betul cari imam yang semacam itu, luar biasa. Masjidil Haram itu untuk menetapkan imam itu tidak main-main. Minimal S2 di perkuliahan Madinah, minimal hafid 30 juz, minimal paham tentang tafsir Al-Quran. Dia yang jadi imam di Masjidil Haram itu nggak main-main. Ada masjid tertentu di kita ini juga menentukan imam itu ketat, tapi tidak apa-apa sebenarnya.
tidak apa-apa sebenarnya. Tapi susah untuk mencari imam yang seperti itu. Istiqlal itu cari imam yang tetap. Kalau nggak begitu rusak, karena memang masjidnya begitu besar, terutama masjid-masjid yang luar biasa. Lah, kalau di kita di Muhammadiyah itu kadang-kadang jadi kritikan untuk masalah imam. Ceramahnya bagus, dalilnya bagus, ketika ceramah di podium sip, tapi begitu turun jadi imam, waduh, tak karu-karuan. Banyak model begitu. Banyak ya, Pak? Banyak. Pas ketika jadi imam bagus, ada sebaliknya juga. Ada yang jadi imam bagus, suaranya bagus, hafalannya bagus, begitu naik ke mimbar nggak bisa bunyi. Ada yang begitu juga. Ya, jadi kalau ada yang bisa dua-duanya luar biasa. Clear ya? Lanjut. Loh, maksudnya gimana? Jadi nanti itu di di akhir-akhir zaman itu akan muncul. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Akhafu alaikum sinnan, aku mengkhawatirkan atas kalian itu 6 perkara. Yang pertama, imaratus sufaha. Imaratus sufaha itu artinya orang-orang yang bodoh yang menjadi pemimpin. Al-imam itu artinya pemimpin, termasuk dalam kepemimpinan sholat atau kepemimpinan dalam bidang agama atau din. Bacaan Al-Qur'annya petot-petot, itu diceluk yai. Ya, jadi nanti akan muncul begitu, Pak. Imaratus sufaha. Jadi pemimpin-pemimpin yang bodoh. Itu namanya nanti era Ruwaibidah. Yang betul Ruwaibidah atau Ruwaibidah ya betul. Ruwaibidah pakai ra. Imaratus sufaha itu dipatahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi di dalam konteks kepemimpinan umat. Nanti akan ada riwayat ulama-ulama yang sahih, ulama-ulama yang khair, ulama-ulama yang alim itu akan dicabut oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Nanti kemudian akhirnya muncul orang-orang yang jahil-jahil. Orang yang jahil-jahil yang kemudian diangkat menjadi pimpinan, menjadi imam, menjadi ustaz, menjadi kiai gitu. Dan akhirnya kemudian manusia bertanya kepada orang jahil tadi itu, dan dia berani berfatwa. Maka kata Nabi, dhallu wa adhallu. Nanti akhirnya menjadi sesat, menyesatkan. Kenapa? Dia memimpin tanpa dasar iman, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar pengetahuan. Termasuk menjadi imam sholat itu khawatir kan Nabi. Khawatir. Memang ada fitnah-fitnah tertentu nantinya. Ada orang-orang tertentu itu pas ketika jadi makmum dilihat tuh, kok imamnya begini, tidak hanya dalam bahasa bacaan sholat saja, tapi gerakan-gerakannya sudah bertentangan dengan sunnah, itu nanti juga akan ada. Ngawur kadang-kadang. Yang dikhawatirkan lagi apa? Wasaf kadamni. Itu artinya menumpahkan darah. Ini dikhawatirkan Rasulullah. Menumpahkan darah dalam konteksnya muslim sesama muslim. Makanya betul-betul wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu itu jelas. Innamal mu'minuna ikhwatun itu jelas. Tapi sekarang yang terjadi, coba lihat kita ini. Sesama muslim apa yang terjadi? Sesama muslim. Kemudian wa bai'al hukmi, jual beli hukum. Jual beli hukum sudah terjadi, Pak ya? Yang 3 ini sudah terjadi semua, Pak ya? Sudah. Pemimpin yang bodoh sudah, mengalirkan darah muslim sudah, jual beli hukum sudah. Apalagi yang nomor 4, wa qati'atur rahim. Ya, memutuskan silaturahim. Yang nomor 4 sudah terjadi semua kan? Sudah. Sama dulur pada dulur enggak akur. 1 tahun tidak sopo-sopoan biasa. Oh itu. Kemudian wanaswan yang takhiduna Al-Quran mazamira. Anak-anak muda
yang menjadikan Al-Quran itu sebagai seruling-seruling atau musik. Jadi Al-Quran ini sudah hanya sekedar hiburan saja, semacam seruling-seruling saja. Nanti muncul di riwayat yang lain akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu hanya sampai ke kerongkongannya saja, hanya sampai ke kerongkongannya saja, hanya untuk indah-indahan saja. Al-Quran hanya untuk indah-indahan saja. Oh, tilawatul Quran bagus, apa tak boleh tilawatul Quran? Qiraat boleh, MTQ boleh. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW ini hanya sebatas itu. Kemudian ajaran-ajaran Al-Quran tidak dilaksanakan. Nanti akan muncul pemuda-pemuda yang modelnya hanya sebatas ke sana saja, bangga dengan bacaan-bacaan Al-Quran, hafal Al-Quran dengan suara yang bagus, tapi hanya sebatas itu saja, bangga, menyombongkan dirinya dengan hafalannya, menyombongkan dirinya dengan suara yang bagus, tapi pengetahuan keagamanya nol, banyak seperti itu. Nanti di akhir zaman akan muncul. Nanti suatu saat akhirnya apa? Akan muncul la yabqa al-Qur'anu illa rasmuhu. Al-Quran nanti itu tinggal tulisannya saja. Karena diawali pemudanya itu hanya sekedar ke bacanya saja, pemahamannya sudah luntur. Jor-joran hafalan tapi pemahamannya tidak ada. Nah itu. Kemudian yang ke-86 adalah wakaf syurti. Sebenarnya syurtiyun itu secara bahasa Indonesia kan polisi sebenarnya. Tapi di sini diterjemahkan oleh para ulama dengan al-guju yang zalim. Al-guju yang zalim itu enak lah, orang sekarang itu punya uang, dibayar kamu tolong bunuh dia untuk rebutan pangkat, untuk rebutan jabatan. Mungkin kadang-kadang al-gujunya itu tidak tampak kasat mata, bisa pakai santet, bisa pakai tenun, itu semakin banyak gitu Pak, betul. Dan itu terjadi semua. Jadi 6 perkara ini sudah terjadi, betul ya Pak? Sudah terjadi semua ya Pak? Banyak. Masya Allah. Nanti di riwayat yang lain, wa nasfun yattakhiduna al-Qur'an mazamir yuqaddimuna ahaduhum liyughniyahum wa in kana aqalluhum fiqhan. Coba jangan lihat di ayat Tabrani. Nanti akan muncul anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling-seruling atau musik, dan mereka para makmum masyarakat itu memajukan dia yang anak muda yang pintar ngaji hanya sebatas tadi untuk menjadi imam. Memajukan dia, ayo silakan maju, tak jadi imam atau hanya sekedar untuk apa? Hanya sekedar untuk liyughniyahum, ya, untuk supaya anak muda ini melantunkan lagu-lagu itu. Tapi apa? Wa in kana aqalluhum fiqhan, meskipun anak muda tadi itu sedikit ilmunya atau sedikit pemahaman agamanya. Sekarang sudah terjadi Pak? Di masjid-masjid itu lebih mementingkan pemahaman Al-Qur'annya atau bacaan Al-Qur'annya jadi imam sekarang. Mana yang Pak didudukan sekarang di masjid-masjid? Pak, kan mending maju suaranya bagus, bacaannya bagus Pak, meskipun fikihnya nol, daripada fikihnya bagus tapi kalau pas baca Quran imam suaranya tidak bagus, imam makmum jadi tidak khusyuk. Pilih yang mana? Nah itulah. Jadi memang nanti di akhir zaman akan muncul seperti ini. Qad tabata anna min asratis sa'ah, kata Nabi, ya, sungguh terdapat nas, Imam Al-Albani mengatakan dalam kata menjelaskan hadis ini, qad tabata anna min asratis sa'ah, maka sungguh menjadi nyata terdapat nas yang menyatakan di antara tanda-tanda kiamat itu adalah apa tadi? Naswun atau naswan, itu kelebihan itu ya. Naswan atau yang sya'una yatakhiduna al-Qur'an mazamir,
akan muncul pemuda-pemuda yang hanya sekedar menjadikan Al-Quran itu sebagai seruling. Nah, ini tanda-tanda. Sekarang sudah banyak, itu artinya bahwa kiamat sudah dekat. Sekarang pondok tahfiz dengan pondok pemahaman Al-Quran lebih banyak mana? Pondok tahfiz di mana-mana ada, hafal Al-Quran. Tapi kemudian fikihnya sudah dilupakan, sunnahnya itu sudah dilupakan, tafsirnya sudah dilupakan. Kalau dulu dikaji usul fikihnya masuk, tafsir, ulumul hadis, ulumul Quran, semuanya dimasukkan untuk ilmu alat bahasa Arab, nahwu, sorof, mantik, balaghah, semuanya diajarkan. Yang dipahamkan adalah memahami Al-Quran meskipun hafalan Qurannya cuma sedikit. Makanya ulama-ulama dulu itu memang kalau untuk memahami agama bagus-bagus, baca kitab gundulnya main, ijtihadnya main, istinbatul ahkamnya main, meskipun mereka tidak baca, tidak hafal Al-Quran. Tapi sekarang dibalik, pondok-pondok tahfiz di mana-mana. Tapi begitu mereka bicara tentang agama, tidak ngerti sunnah, tidak ngerti tafsir, tidak ngerti apa itu usul fikih, tidak ngerti apa itu qawaidul fikih, tidak ngerti apa itu ijtihad, tidak ngerti. Akhirnya kemudian pas ketika jadi imam, ya udah apa ada. Dan makmumnya kemudian mengangkat dia jadi pemimpin yang begitu luar biasa. Dia hafal Quran, tapi ternyata pemahamannya sedikit. Nah, itulah tanda-tanda namanya ruwai bidah. Alangkah indahnya kemudian konteksnya ada seorang imam yang pemahamannya bagus, fikihnya bagus, terus hafalan juga oke. Oh, luar biasa. Cari mantu itu yang model begitu itu. Cari mantu itu yang model begitu itu. Ya, mau balik mana seperti Sabtu itu 3 kemarin ya. Tak bicara. Kemarin sudah menikah ya kan ya. Lalu seminggu yang lalu, seminggu lalu sudah menikah. Masya Allah. Saya tidak sempat hadir saya. Saya pas nggak sempat hadir saya. Masya Allah. Beruntunglah kalau kita punya anak ataupun mungkin menantu yang hafal Quran, bagus pemahamannya, ganteng lagi, luar biasa. Apalagi punya harta juga luar biasa. Clear ya? Lanjut. Ini yang dikatakan oleh Abu Malik. Wala yang bagi ayyuqat dama al-qura'u fi Ramadan li aswatihim wa ilhaihim atau wa ilhaihim. Tidak selayaknya seorang imam di bulan Ramadan hanya karena paling bagus dan merdu suaranya saja. Pendapatnya para ulama. Ternyata terbukti di masyarakat apa yang dikatakan oleh Abdul Malik ini terjadi kan? Ya kan? Walakin yutakhayyaru lidzalika ahlul fadli wasyulahi fi halihim. Akan tetapi yang memiliki keutamaan dan kebaikan dalam artian pemahaman, fikih dan sebagainya. Benar terjadi sekarang di Ramadan itu berlomba-lomba dicari yang hanya sekedar hafal saja. Baik. Tapi saya husnuzon Pak, kayak seperti di Manarul Islam itu yang diambil jadi imam itu Syekh Al-Makki gitu. Syekh Al-Makki. Kemudian termasuk juga Ustadz Hasan, Ustadz Akil gitu. Syekh kita itu. Saya husnuzon mereka yang diambil adalah orang-orang yang punya pemahaman. Yang tadi saya katakan minimal jadi imam itu ngerti tentang fikihnya salat itu dengan sunat dan rukunnya. Baik. Wa yang bagi ayatuna al-imamu fil qiyam Ramadan, selayaknya imam pada salat Ramadan itu adalah min ahlil ilmi wal khairi wad diyanati. Apa Pak di situ? Ahli ilmu. Terus wal khair, ahli kebaikan, wad diyanah, yang ahli agama, fikih di dalam masalah agama. Itu seharusnya terjemahnya kurang. Nah gitu. Bil khilafi ma yaf'aluhu ba'dhum al-yawm, yang bertentangan dengan apa-apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pada hari ini, kebalikannya. Jadi konteksnya di sini kan yang didahulukan ahlul ilmi wal khair wad diyanah dulu ini juga. Ya. Itu makna yang saya katakan sejak awal, ya ummu al qauma aqra'uhum li kitabillah.
Makanya kalau di majelis tabligh, majelis takjid itu seringkali menekankan kalau sudah masuk CMM, ya kudu belajar tahsin, belajar maca Quran sing tenanan, biar tidak hanya sekedar mampu untuk ceramah, tapi juga mampu untuk jadi imam. Karena dikritik yang imam itu, yang kritik, yang banyak dikritik di imamnya itu, bacaan Al-Qurannya itu. Jangan seperti itu. Baik, monggo. Mungkin ada yang perlu didiskusikan dulu, dua arah sebelum masuk ke nomor 3. Ada? Belum. Berarti pas dengan yang saya sampaikan. Tidak ada pertentangan dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kira-kira sudah diamalkan di masjid ini, insyaallah. Ya, baik. Clear ya? Baik. Nah, kalau sudah begitu, orang yang jadi imam tadi itu karena dia punya ilmu, punya khair, wadiana tadi. Ketika dia jadi imam itu dia jadi bijaksana. Mentakhfif salat akhirnya dia mampu. Idza salahadukum linnasi falyukhaffif. Jika salah seorang kalian salat bersama manusia, maka hendaklah dia mentakhfif. Mentakhfif itu apa? Mentakhfif itu apa, Ibu? Meringankan. Kenapa? Fa inna fihim as-saqim wa dha'if al-kabir. Karena di belakangnya itu ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang tua. Wis ngerti ada orang yang sepuh begitu, ngadeg saja nggak bisa berdiri tenanan. Lapor baca surat Al-Baqarah. Enggak tidak. Jangan. Sudah ngerti di situ ada orang yang sakit gitu. Kok ayatnya dipanjang-panjang? Jangan. Dia mentakfif seperti itu karena dia paham keilmuannya. Itu perintahnya Nabi. Nanti wa idza shalla li nafsihi falyutil masya'a, maka apabila dia itu sholat sendiri, silakan diperpanjang. Silakan diperpanjang sekehendak hatinya, silakan. Loh Pak, Nabi Muhammad pernah jadi imam, kemudian pas ketika ngimami membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai habis. Karena yang diimami Nabi siapa? Hudzaifah, seorang pemuda kuat. Yang diimami lagi siapa? Ibnu Mas'ud, yang diimami kuat. Kalau memang terbiasa di suatu masjid itu makmumnya wis terbiasa kuat-kuat, panjang-panjang, kayak di sebuah kampung apa namanya itu, kampung pesantren itu ya, Temboro itu, karena memang santrinya dan kemudian masyarakat di situ terbiasa panjang-panjang, terbiasa, tidak apa-apa. Pak, kalau tidak dibiasakan lama-lama jadi tidak biasa dong. Iya, dibiasakan pelan-pelan pasti. Masa sembahyang kok Mister Full toh. Al-Quran itu 30 juz, jangan hanya diambil yang itu saja. Kalau imamnya memang hafid 30 juz, silakan kemudian diambil ayat-ayat yang panjang-panjang, bagus, sambil dibiasakan, tapi juga sambil melihat kapan untuk terlalu panjang, kapan sedang, kapan pendek. Itu namanya mentakhfif. Kalau di sini biasa panjang Pak ya? Hah? Kalau subuh terutama biasa panjang ya? Biasanya Rasulullah itu kalau subuh suka sampai sore, panjang gitu ini. Nah, itu sampai sore. Pernah di sini sampai panjang satu halaman itu pernah? Pernah, satu halaman pernah. Kuat ya, nggak ada yang batuk-batuk kan? Nggak ada yang batuk-batuk. Atau derem-derem ini. Sekali-kali dicoba aja. Nanti kalau maunya berarti satu halaman itu berarti kan bolak-balik. Apa satu halaman begini? Iya, satu halaman begini. Ya, udah dari batuk-batuk, oh berarti kuat. Hah? Kakinya kenapa Bu? Oh kemang. Itu baru satu kali. Ternyata ketika ada orang berdiri lama itu sebuah bentuk peregangan yang bagus secara medis. Betul ya? Secara medis itu bagus ternyata berdiri. Tapi dengan di step by step dan nanti lama-lama panjang.
Kalau di Manado biasa panjang ya panjang. Ya, gitu ya. Clear, enggak apa-apa sekali-kali. Nanti ibu yang bisa dia wah ini nanti panjang aku tak bawa stop egg yang nang panjit. Nggak stop egg begitu selesai tetap stop egg. Insyaallah. Ditakfif namanya ya. Keempat, ini penting juga. Kalau jadi imam, kewajiban imam meluruskan dan merapatkan shaf. Kalau jadi imam itu jangan langsung takbir. Kalau mengikuti Nabi, mesti menghadap ke makmum dulu sebelum takbir. Dilihat shafnya, lurus apa enggak. Lah kalau sudah renggang-renggang seperti ini, apa tetap ngomong sawu sufufakum fa in atas fi atas sufuf ini qamatis shalah? Oh, memang ngomong luruskan itu saja. Enggak ngomong rapatkan ya, Pak. Soalnya semua renggang ini kok ngerapat tuh piye? Luruskan aja. Oh, luruskan saja. Diganti ya, Bu ya. Lurus dan renggang. Tidak hanya konteksnya sawu sufufakum itu, tapi coba enggangkan. Ini ada terjadi perdebatan di masjid-masjid tertentu, sampai ada masjid tertentu itu yang makmumnya tidak mau masuk ke masjid tersebut gara-gara direnggangkan. Ada jamaah cerita sama saya, sudah 4 bulan ini tidak mau masuk ke masjid itu. Loh kenapa? Itu direnggangkan kayak begitu. Lah kenapa? Alasannya apa? Jangan ngomong begitu. Tadi gitu. Gini Ustaz, saya melihat orang jamaah itu direnggangkan, pakai masker, pakai hand sanitizer, direnggangkan. Begitu habis sholat, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, duduk-duduk di warung kopi, nggak pakai masker, pepet-pepetan. Logikanya di mana di situ itu? Atau setelah sholat jamaah, saya lihat itu duduk-duduk di serambi masjid, pepet-pepetan, masker tidak dipakai. Gara-gara itu dia 4 bulan gak mau masuk masjid. Katakan dia ngomong begini juga. Loh lah kan masuk masjid itu sudah cuci, sudah wudu, intisab, sudah pakai masker. Apakah warung kopi dengan masjid lebih suci warung kopi? Sementara di warung kopi berani pepet-pepetan, ya kan? Kemudian berhadapan-hadapan juga, gak pakai masker. Tapi ketika ke masjid kenapa gak berani? Itu gara-gara itu dia kemudian tanda tanya besar, logikanya di mana Ustaz? Sampai segini. Ada masjid tertentu yang tidak mau sampai renggang begini. Ada, tapi itu sudah nggak usah dibahas. Mengenai perintah imam pada makmum sebelum memulai sholat. Okay. Mohon maaf bukan pamer, saya pernah mengikuti di Masjidil Haram itu, imamnya perintahnya hanya sawu gitu, artinya kan luruskan begitu saja. Okay. Saya pernah mengikuti sholat yang imamnya perintahnya hanya begitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Saya juga alhamdulillah pernah makmum di sana. Satu hal yang saya pahami adalah wilayah luasnya masjid yang ada dengan wilayah masjid yang ada di sana sudah berbeda. Nabi pada waktu itu Masjid Nabawi masih kecil sekali ya, masih kecil. Ketika beliau menghadap ke makmum mengatakan sawu sufufakum, bahkan Rasulullah sudah pernah masuk ke belakang membawa penggaris, membawa tongkat untuk diluruskan. Kenapa? Wilayahnya kecil. Tanpa mic pun juga bersuara. Sementara untuk Masjid Nabawi yang sekarang, sementara di Masjid Nabawi yang saya lihat tidak memakai yang di sini. Mik hanya sebatas yang berdiri. Betul? Esensinya sawu sufufakum itu adalah menyuruh rapat untuk para jamaah, terutama ketika mengetahui makmumnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan juga ini rapat begini. Bahkan ditepuk-tepuk pundaknya. Sawu. Karena masjidnya kecil dan alasan. Nah sekarang dalam konteks Masjid Nabawi sampai di luar dan hanya bisa dilakukan dengan mikrofon untuk merapatkan itu. Jadi sunnah ini ya tetap terlaksanakan,
Tapi pas ketika kemudian ada uzur yang tidak bisa terlaksanakan, maka yang terjadi seperti di Masjidil Haram. Ketika umpamanya seperti As-Sudais, Al-Mahir Muqaili, maunya As-Surain menghadap ke makmum, tidak kedengaran. Apakah imamnya akan memulai apa belum? Kecuali kalau mic-nya dipegang, menghadap sawu akan semuanya akan terdengar. Lah, itu terdengarnya imam Masjidil Haram mengatakan sawu itu hanya pas ketika di depan nih. Inilah dinamakan uzur. Tapi itu tidak menggugurkan perintah semacam ini. Itu ilahnya di sananya, saya paham seperti itu. Saya tidak akan menyalahkan Syekh Az-Sudais atau apa, karena memang keadaannya seperti itu. Dan andai kata mungkin kalau saya husnuzon saya, andai kata memakai yang semacam ini, kemudian menghadap ke sana, mengucapkan menghadap ke sana makmum mendengar, saya yakin akan melaksanakan sunnah semacam ini. Karena memang ya jadi imam di sana adalah ahlul ilmi, ahlul khair, wa ahlul diyanah semuanya. Nah, kapasitas seperti di masjid-masjid kita yang di Malang ini paling banter sekian, atau kalau besar mereka di masjid ini pakai mic yang bisa menghadap. Rasulullah itu sunnahnya kalau menjadi imam sebelum sholat mesti menghadap dulu, menyuruh merapatkan, gitu saja. Sehingga kalau mereka mau imami para syekh itu langsung menghadap ke mic sawu, karena mereka mendengar dengan seperti itu. Karena sampai di luar, sampai apa dengan itu yang saya pahami, Pak. Yeah. Jadi kalau untuk konteksnya di sini, ya monggo sebelum imami hadap, lihat sawu. Bila perlu apakah mengikuti Nabi menepuk-nepuk kuda-kuda makmum juga keliling gitu. Ucapan saja mungkin itu. Ustaz, terima kasih. Mohon maaf. Yang dulu memang biasakan rapatkan dan luruskan. Hal ini kalau menurut ajaran itu kalau rapat biar setannya tidak bisa masuk kan udah. Nah sekarang ini karena sudah longgar, apakah setannya sudah bisa masuk? Pertanyaan sama menjawab. Memang riwayatnya betul. Kalau renggang-renggang itu berarti setan itu bisa masuk. Lalu apa berarti memberikan peluang setan masuk aja. Wah ini jadi polemik Pak. Maka di Gadana akeh tukaran goro-goro rapat tapi ada masjid-masjid tertentu yang sampai hari ini tidak mau direnggangkan karena saklek dengan hadis-hadis ini. Itu tadi karena muncul apa semacam percaya dan tidak percaya, ya. Muncul juga kontek-kontek yang lain. Soal tidak perlu kita bahas. Jenengan mau renggang begini, saya ikuti saja terserah tabletnya. Saya pas jadi imami dan ngisi di masjid-masjid yang rapat-rapat, ya sudahlah saya ikut itu saja. Jadi nggak usah diperdebatkan. Memang ada orang-orang tertentu yang anti betul untuk direnggangkan semacam ini, ya. Karena berkenaan corona itu model begitu. Itu tadi karena kecentok melihat ada jamaah habis makmum baru kumpul-kumpul di serambi, kumpul-kumpul mangan-mangan mepet-mepetan. Dia kaget. Lalu sholat di kamar renggang, mangan-mangan kumpul-kumpul kok direnggang nih. Logikanya di mana? Bersih mana antara sholat karo mangan karo warung kopi? Gitu akhirnya dia tidak mau masuk. Nah gitu, itu gak usah dibahas. Sing bener sing sholat, sing gak bener sing gak sholat, gitu aja terus beres. Sampai kapan Pak renggang terus? Itu pertanyaannya, sampai kapan renggang terus? Bahwa alam bisawab. Termasuk anak-anak kita sekarang ini, sampai kapan sekolahnya online terus? Guru ini malah HP, Google, nggak ada pembentukan karakternya sama sekali. Ini memang menteri hanya gocek gitu. Clear? Ada lagi disampaikan? Ibu? Oke. Untuk shop yang menyusul, kalau yang depan itu kan harus dipenuhi. Terus kalau yang belakang, soalnya ini pintunya kan di tengah. Yang betul diisi tengah dulu apa langsung ke kanan? Cewek apa cowok? Ibu-ibu ya? Ibu-ibu ya. Ibu-ibu, karena ini kan sudah ada sutro ini Bu ya. Ini kan ada sutro. Jadi ngisinya itu yang dimepet sutro shop pertama, jangan diisi yang shop kedua. Memang betul bahwa yang namanya sutro shop nyawa perempuan itu yang paling baik adalah yang di belakang. Tapi ketika sudah ada sutro begini, ibu
ibu yang baru datang pertama dekat kepada anak. Kalau umpamanya ini pintunya seperti itu di tengah begini, ya kan? Kalau isinya itu yang apa di depan, bukan sop kedua, jangan isi sop kedua dulu. Yang betul isi sop yang pertama. Ketika sop pertama penuh, pintunya di tengah. Ternyata ini kalau momennya yang diisi tengah dulu, aku terus piye makune, nah gitu. Maka kalau memang sudah menjadi darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat, monggo untuk sementara dibolehkan yang samping-samping. Tapi kalau memang nanti daruratnya itu sudah hilang, yang diisi adalah tengah dulu, itu saja. Pas kiri apa kanan? Ya, soalnya pesawat. Untuk kadang-kadang tuh yang satu sana, yang satu sana. Ya, tidak begitu. Gitu. Kalau memang nanti ketika masuk, memang pintunya di tengah, kok ada yang lebih dulu ngisinya sebelah kiri, ya yang baru datang masuk begitu ke kiri, ikuti yang sana. Jadi tidak bolong gitu Pak ya? Apanya? Tidak bolong, jangan sampai sop itu terputus. Gitu. Tapi kalau memang nanti sudah pintunya dirubah sama takmir, umpamanya lewatnya lewat sana, umpamanya ini ruang berarti yang diisi adalah tengahnya dulu, begitu. Clear ini karena memang kepeksan ya, kepeksan ya. Tapi memang full ya, depan sudah full ya. Apalagi subuh ya, subuh ya wes gitu aja, nggak apa-apa. Kalau untuk laki-laki kan memang sudah ada samping, Sip, sudah lanjut, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seandainya Ustadz dari kriteria tadi 1, 2, 3, 4, ini ada seorang imam karena merasa sudah tinggal di situ, usianya memang dan sudah lanjut, jadi enggak, istilahnya sebetulnya ada yang lain memenuhi kriteria yang pertama 2, 3, tapi selalu tidak mau diganti yang lain. Itu bagaimana Ustadz? Kami mulai saya kuliah sampai sekarang imamnya yaitu bacaannya ya seperti itu. Ya Allah, gak dalam diganti. Iya. Terus selama ini yang dilakukan upayanya apa selama ini? Ya yang lain nggak ada yang berani. Gak ada yang berani ngedumi. Kalau tua. Gak ono sing wani mudeta. Kebetulan saya dulu mulai kuliah sampai sekarang, kalau saya kebetulan pas maghriban atau isya di situ, ya yang itu aja mulai dulu. Mulai dulu. Iya, bacanya semakin lama semakin lirik gitu. Semakin dakar keluar, ya Allah. Hanya masukan, maaf Ustaz. Kira-kira memang, mohon maaf, kita memang tetap harus memakai praduga tak bersalah juga ya. Apakah memang orangnya tidak mau diganti atau memang makmum-makmum tidak ada yang berani mengganti gitu ya? Sungkan. Oh, sungkan ya. Gimana lah model begitu tuh ya? Solusinya gimana ya kalau begitu Pak? Ada yang mungkin bisa solusi? Ya tampilnya masih ada ya. Tampilnya ya tetap imam itu. Ya, iya. Karena di situ kan kebanyakan pendatang dari mahasiswa-mahasiswa ini. Ya mudah-mudahan saja solusinya apa? Solusinya. Kalau saya dulu jadi takmir selama 10 tahun itu memang untuk penetapan imam itu ada musyawarah yang baik begitu. Ya nggak tahu juga kalau takmirnya mau takmir yang diktator yang nggak mau tahu, nggak boleh sebenarnya takmir model begitu tidak boleh. Ya walau misal solusinya kayak apa yang tahu orang situ nanti. Karena saya tidak pernah di situ sehingga saya tidak bisa memberikan solusi yang pas kepada kita. Terus gitu aja Pak. Oke, saya kira cukup. Insya Allah nanti akan kita ketemu di Sabtu yang ketiga ya. Sabtu ketiga pada subuh. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang senantiasa dikuatkan oleh Allah. Anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihan, dan negara kita adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga kita adalah sakinah mawaddah warahmah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.